kita sama-sama sedih ya melihat berita yang sekarang, maksudnya tentang kondisinya Leslar ya, walaupun itu belum, kita nggak tahu kebenarannya ya, kita cuma lihat di berita yang sekarang lagi viral banget itu. Kalau Dede tetap jadi rendah diri, anak baik, jangan lupa ibadah, terus berkarya buat orang banyak yang menjadi hal yang positif. Podcast di belakang layar Breeze Entertainment. Mungkin kalian buat para subscriber Breeze Entertainment sudah sering menyaksikan konten-konten podcast di belakang layar. Gue mau ucapin thank you banget buat semua perhatiannya, buat yang selalu tonton, selalu support. Dimana podcast kita ini selalu menghadirkan orang-orang di belakang layar dunia entertainment seperti manajer artis, produser TV, makeup artis, sampai event organizer, semua yang berbau di belakang layar. Dan manajer artis besar, puji Tuhan, alhamdulillah sudah mau mampir di kita seperti manajer dari Lesti Kejora, Rizky Bilar, Raffi Ahmad, Ariel Noah, Sandra Dewi, siapa lagi Dek? Kayaknya hampir semua ya Dek? Semua. Nah, di balik orang-orang di belakang layar yang kita undang ke sini, pasti ada PIC YouTube channel kita yang selalu support, yang selalu mendukung, yang selalu ada untuk Breeze Entertainment. Sekarang gue akan langsung ngobrol dengan orang yang selama ini di belakang layarnya Breeze Entertainment, YouTube Breeze Entertainment. Gue hadirkan langsung di studio podcast, ada Irfan Pradana. Halo, makasih lo Kak udah ngundang gua. Thank you, gak usah kaku deh. Gak usah kaku, karena secara kita kan udah biasa sering ngobrol. Jadi kayak gak usah kayak lu kayak manajer artis yang gue undang terus harus formal. Bener gak Breezer? Sekarang kan gua kan orangnya di belakang layar terus. Oke, tapi sekarang udah depan layar dan lu tau kalau saya muncul dari sini selalu viral. Bener gak? Gak juga sih sebenarnya. Apa kabar sih lu, Far? Alhamdulillah baik Kak. Gimana kabar lu, A? Baik, gue basa-basi banget ya nanya sama lu ya. Sekarang kita sering ketemu ya. Iya, sekarang gua tinggal sebelah lu. Di sini kamarnya. Jadi Irfan Pradana ini dia adalah PIC dari YouTube Breeze Entertainment. Dia selain sebagai editor juga ya, Van. Awalnya editor ya, terus juga sekarang dia ngebantu juga ngejualin brand-brand yang pada mau masuk di kita. Jadi buat brand-brand langsung hubungin Irfan. Yang namanya ada nih di sini nih. Di description box. Terus apalagi Pan, bantu-bantu kita juga harus ngapain lagi, bikin konten apa lagi. Browsing juga ngelihat apa sih yang lagi viral sekarang di dunia TikTok, di dunia YouTube gitu kan Pan. Benar, sekarang kita juga ada konten baru kan namanya Mabar. Jadi Mabar ini adalah masa makan bareng di mana kita menghadirkan orang yang lagi viral dan dengan celebrity chef. Kayak kemarin ada pesulap merah yang lagi viralnya, chefnya Chefania Wibisono, terus ada Kak Jill Gordon, Chef Muton. Kita berkolaborasi bikin masakan seru bersama brand-brand. Kalau blocking kita masakin produknya. Terus juga abis itu kita makan bareng, kita review makanannya. Benar. Udah ada yang nonton? Kalau udah yang nonton, kasih komen menurut kalian gimana sih konten Mabar kita. Buat UMKM juga bisa kan, Nak? Bisa. Oh iya, nanti gua Irfan sama Ade Pipo juga kita akan mereview selain kita tadi pakai celebrity chef dan juga pakai talentnya lagi viral, kita juga tim dari Breeze Entertainment, gua Irfan dan Ade Pipo, kita akan mereview makanan dari UMKM yang mau endorse kita, mau kita support produknya seperti apa, kita akan bantu untuk review nanti. Yang penting makanan harus unik. Harus unik, benar. Harus unik. Nanti seperti nanti habis konten ini kita akan review. Kemarin kita udah syuting apa otak-otak dinosaurus. Iya, otak dinosaurus, kalian lihat habis konten ini. Dari daging dinosaurus sih. Meres. Ngebohongin publik. Oh, jangan. Oke, sebelum lebar ngomong situ, sekarang kan gue nanya tentang lu Irfan. Boleh kasih flashback sedikit nggak sih sebenarnya seorang Irfan Pradana, boleh sedikit ya perjalanan lu itu sebenarnya siapa bisa ada menjadi bagian dari orang di belakang layarnya YouTube Entertainment? Ya gue bersyukur aja sih dapat kerjaan. Secara waktu itu susah kan, banyak teman-teman gue yang pada nganggur dan bisa apa. Dan dari situ kebetulan kan sebelum gue masuk kan gue pengen kuliah deket, pas banget gitu dekat rumah. Iya, dekat Breeze Entertainment ini ya. Iya, dekat rumah. Jadi gue selain kerja juga kuliah. Oke. Nah, dan sebelum itu sebelum masuk sini tuh gue pernah tinggal di namanya Panti Asuhan. Oke. Panti Asuhan Desa Putra. Jangan lupa donasi ya. Oke. Dan waktu itu gue Panti Asuhan tuh Katolik. Sorry kalau gue boleh tahu, lu tinggal di Panti Asuhan dari umur berapa atau dari kelas berapa? Gue dari kelas 5 SD sih. Berarti gue sekitar kayak 9 tahun 8 tahun sih. Oke. Iya, sampai jadi SMK lu di situ ya? Iya, sampai gue lulus gue di situ. Oke. Dan gue di situ waktu itu gue minoritas sih. Gue Islam sendiri, tapi gue dari lingkungan Katolik. Muslim ya? Iya. Jadi bapak gue Katolik, dan dia masukin gue ke Panti Asuhan Katolik buat belajar. Iya, orang tua lu mungkin kalau yang gue tangkap, karena kan gue dari kecil juga dari SD sampai kuliah di sekolah Katolik, orang tua gue pengen gue di sana, kalau menurut
kita ya, maksudnya ini bukan mendeskripsikan orang-orang yang beragama lain, nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya menurut keluarga gua yang emang keluarga Katolik, kalau di sekolah Katolik itu secara disiplinitasnya tinggi. Iya, gue setuju sih. Terus supaya dia pengen anak-anaknya ini punya disiplin yang tinggi, punya tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Kita nggak menjulukan sekolah lain yang ini enggak ya, cuma maksudnya rata-rata seperti itu karena susternya galak, bener nggak sih? Iya, gue setuju sih. Dan mungkin itu juga dari orang tua lu juga masukin lu di sekolah Katolik dan panti asuhan Katolik supaya seperti itu bukan? Iya, gue setuju. Oke. Supaya gue lebih disiplin dan bisa jaga diri lah ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini mungkin pertanyaan juga nih buat semua teman-teman juga dan mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Gimana caranya lu bisa bertahan dari seorang yang bisa bilang minoritas ya berarti kan Muslim kan, diantara lu tinggal dari keluarga yang Katolik, terus juga lu tinggal di panti asuhan yang which is itu 24 jam bersama mereka yang di lingkungan Katolik, Oh iya, di benar. sekolah-sekolah Katolik, dan lu tetap sampai sekarang lu bertahan menjadi seorang Muslim. Tapi gue jujur sih, gue sempat pengen pindah agama dan gue sempat bimbang sih Oke. dengan agama gue saat itu. Kayak gue setiap hari ke gereja. Oh, lu sempat ke gereja juga? Ya gue ke gereja, gue makan hosti juga. Oh, lu sempat makan hosti juga? Tapi gue waktu itu Kristen, soalnya kan saudara gue Kristen kan. Heeh. Bapak gue Katolik, waktu itu gue diajak, Pan ikut aja yuk gereja sini Natal. Nggak mau ku, gue mau manggil aku kan, nggak mau ku. Udah nggak apa-apa dapat makanan. Gue dipaksa ikut, akhirnya gue minum anggur sama hosti. Oke. Oke sih, enak juga rasanya walaupun kayak nggak ada rasa sih sebenarnya hostinya. Oke. Terus gue sempat makan anjing juga, daging anjing. Daging babi juga pernah gue makan. Tapi setelah gue makan daging babi tuh, gue sempet nangis. Kenapa lu nangis? Menyesal? Iya, gue menyesal waktu itu. Nggak, tapi waktu saat lu udah mulai memeluk agama Islam pada saat umur berapa? Gue dari kecil Islam sih, cuman gue dididik secara Katolik. Oh, oke. Dan gue baca Al-Quran, sholat gitu, semuanya otodidak sih. Oke. Gue cari di buku, soalnya kan gak ada yang ngajarin gue kan, di sekolah juga semuanya Katolik sih. Oke. KTP apa KTP sekarang? KTP gue Katolik sih. Wah, ini nih. Kalau umroh nggak bisa ya, Dek? Bisa nggak nih kalau umroh KTP Katolik tapi aslinya dia Islam? Rubah ini dulu, rubah KTP dulu. Oh, oke. Status apa? Harus Status ke- keyakinan. Iya. Tapi sekarang lu emang lu udah yakin untuk menjadi seorang Islam? Gue yakin banget sih, Oke. insya Allah. Oke. Tapi ini maksudnya sesuatu hal yang baik juga perlu dicontoh juga, maksudnya biarpun dia ada seorang Irfan yang ada di lingkungan minoritas, tapi dia tetap bisa mempertahankan agamanya dengan ibadah yang baik dan berhubungan dengan orang cara baik tanpa ada membedakan satu sama lain. Iya, gue rasa kalau kita hidup berdampingan, berbeda-beda, tapi kita saling mengasihi, saling menyayangi, itu enak loh rasanya Gue loh. setuju banget. Iya sih, rasanya tuh enak, rasanya nyaman dan kayak tentram, tenang hidup lo. Gue selama di lingkungan Katolik, gue nggak pernah tuh kayak disuruh kayak, lu masuk Katolik aja sini sama gue. Jadi orang sekitar lu juga nggak pernah ada yang memaksa lu untuk Iya, ke nggak situ pernah. ya? Jadi gue kayak enjoy aja gitu dengan agama gue. Oke. Walaupun gue sering juga sih baca Alkitabnya Kristen, Katolik, gue baca-bacain gitu. Karena gue kan sempat bimbang juga yang tadi gue bilang kan. Mhm. Sempat bimbang dan gue mulai pelajarin satu-satu mana yang menurut gue agama itu baik dan benar. Tapi pada dasarnya semua agama sih mengajarkan kebaikan sih. Iya, setuju. Tapi kalau gue boleh tanya sedikit, tapi lu mau jawab apa enggak juga nggak apa-apa. Tapi lu pernah merasa sedih nggak sih lu tinggal di panti asuhan dari kecil sampai lu lulus dari itu, apa lu merasa malah bersyukur? Kayak sakit gitu hati gue. Gue ditinggal lah sama orang tua gue, terus mereka cerai dan gue nggak dapet kasih sayang ibu sih. Tapi setelah gue pikir-pikir sih gue bersyukur sih dengan begitu, dengan orang tua gue cerai pasti ada kebaikan nih. Kebaikannya salah satunya gue bisa di sini bareng orang-orang hebat, ketemu orang-orang hebat. Mungkin aja kalau misalkan mereka masih bersatu, mungkin aja gue nggak sekolah karena masalah ekonomi dan sebagainya. Mungkin aja gue nggak bisa kayak anak-anak pada dasarnya gitu, pada umumnya. Tapi orang tua Irfan sampai sekarang berarti dua-duanya masih ada ya? Masih ada, alhamdulillah sih. Dan Irfan sampai sekarang masih berhubungan baik dengan orang tuanya Irfan? Dengan bokap iya, dengan nyokap nggak terlalu sih. Kenapa? Sama nyokap justru biasanya kan kalau kayak kita biasanya justru kita sama ibu ya, bisa dia lebih dekat dengan ibu ketimbang sama bapak. Apa yang mendasari Irfan sama ibu enggak untuk Mungkin dari hati kecil kita tuh kita masih merasa kayak kesel gitu. Tapi gue mencoba untuk memaafkan sih buat ketenangan diri gue sendiri. Iya benar, dan di kampung kan ibu gue kesana di kampung kan, dia nikah lagi sama ini
Tapi gue sempat berhubungan baik kok sama mereka berdua. Oke. Gue sempat ke kampung juga ketemu suaminya. Dan mereka baik sih sama gue. Oke, cerita dari Irfan ini sebenarnya dari cerita pribadinya Irfan ini lumayan complicated, tapi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua juga ya. Kalau dari seorang Irfan yang besar dari lingkungan panti asuhan, terus juga sekarang dia bisa berkembang menjadi di PIC kita, ngebantu kita. Gue mau thank you banget udah banyak bantu untuk PIC di YouTube Bliss Entertainment. Terus juga bisa menjadi orang yang minoritas tapi dia bisa berdiri di kakinya tetap dengan keyakinannya. Itu sih gue appreciate banget sama lu sih, Van. Gue juga di sini karena bantuan Rizky Bliss sih. Ya, enggak, orang sama-sama. terbaik yang pernah gue temuin, mentor gue nih. Enggak lah, kita sama-sama belajar juga. Oke, ini kita mungkin cerita tentang Irfan, dia siapanya udah cukup ya. Sekarang kita langsung mau cerita tentang di belakang layar. Konten kita nih, Van. Wah, kayak Konten seru kita, nih. Podcast di belakang layar ya. Terus akhirnya tadi dari lu cerita, lu jadi awal lu di sini. Jujur emang waktu itu gua kita kan awalnya kita bikin konten nggak yang masih belum nggak tahu mau dibawa kemana kan. Jadi kita bikin YouTube aja gitu. Pas muncullah Irfan di sini, gue emang gak kepikiran buat emang seserius ini buat bikin podcast di belakang layar seperti namanya sekarang udah ada, dan puji Tuhan banget udah dipercaya sama banyak brand juga yang udah kerja sama, boleh kita sebut ya. Kita mau CDA Z-Food yang frozen food yang luar biasa selalu support, Scarlett Whitening, Pikopi dari Kapal Api, Philips, terus apalagi kemarin mie urai burung dara ya. Terus Nutrijel, banyak banget brand-brand yang luar biasa ngebantu kita, nge-support kita sampai kita seperti sekarang ini. Kita mau ucapin terima kasih banyak. Ya tapi lu gimana sih dapat brand tuh awal-awal gimana sih? Wah, caranya gue yang diwawancara ya. Oke, mungkin bisa gue cerita sedikit ya. Maksudnya mungkin banyak juga teman-teman penonton kita, penonton subscriber Bliss Entertainment pada bilang, subscriber kita baru segini kok bisa banyak dapat brand. Ini mungkin kita mau ngasih sedikit edukasi juga ya, Van. Iya, di belakang layar. Jujur sebenarnya awal kita dapat endorse tuh waktu kita subscriber kita masih kayaknya baru 80 ribuan ya, Van. Waktu itu jadi cerita pas pandemi, inget gak lo yang gue cerita sama lu, Van kayaknya gue pengen sunat. Soalnya emang jujur gue emang telat untuk sunat karena kan tadi yang seperti gue bilang, gue di lingkungan Katolik juga gue nggak, ya maksudnya di agama gue juga ya memang nggak wajib tapi memang baiknya memang sunat. Dan akhirnya karena pandemi gue pengen banyak ngapa-ngapain, akhirnya gue sunat dan akhirnya Irfan yang menyarankan buat gimana kalau kita bikin konten aja. Gue bilang gue awalnya nggak mau. Tapi akhirnya pas kita bikin ya, udah bikin, ternyata konten kita ditonton sama bosnya ya, satu bos di Rumah Sunat Mahdian. Aku ucapin terima kasih juga. Terus tiba-tiba telepon buat kenapa nggak bilang buat endorse. Gue bilang gue nggak kepikiran gue mau endorse, kita nggak tahu endorsean kita bikin konten waktu itu kan emang bikin aja ya, Van. Maksudnya saking gabutnya kita. Akhirnya dari situ kita mulai, gue ditelepon gimana kalau kita endorse ini kita bayar. Wah, kalau kita dibayar aku bingung tuh pertama kali harganya berapa bla bla bla. Akhirnya untuk konten berikutnya diminta hanya sebatas kayak review di sebelum podcast ya. Kita bikin review kayak 2 menit, kita dapat fee. Terus habis dari situ muncullah tuh endorsement, kita mulai yakin kan kita kalau bisa kita konten kita ternyata bisa dijual. Akhirnya muncul beberapa brand buat endorse. Kita terima kasih banget gitu loh. Terus yang terutama paling banyak bantu kita pas pandemi Korandi Saputro dari Scarlett Whitening, thank you banget. Thank you banget Korandi. Dia udah banyak placement di kita di Scarlett, review terus, kita setiap keluar produk baru kita selalu disupport. Boxnya sampai banyak banget itu. Sampai ini nggak bohong. Semua Scarlett nih, Scarlett. Terus, Scarlett ini Scarlett semua. Ada 15 box itu gua satu. Iya, kita disupport terus, kita makasih banget nih. Itu yang bikin kita bertahan ya waktu di saat pandemi ya, Pak. Iya, benar. Tapi gue mau tahu deh, maksudnya dari lu sendiri gimana rasanya jadi jadi PIC dari YouTube Bliss Entertainment yang lu rasakan? Pertama sih gue agak deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena kan gue kan awal-awalnya emang nggak bisa kan otodidak sendiri. Tapi gue belajar dibantu sama lu juga. Dan lu yakin tadinya dari lu tuh sebenarnya juga bisa ya? Iya. Dan kebetulan Irfan juga, kalau yang gue lihat emang nih anak dia suka ngulik. Kalau misalnya kayak editan, dia suka main komputer, main game. Kadang-kadang gue suka marahin dia, Pan udah berhenti lo main game daripada kalau lu nggak ngasihin duit, mending lu bantuin gue buat bikinin editan yang bagus gitu kan buat YouTube. Jadi berfaedah gitu kan jadinya hidupnya, bener nggak? Akhirnya dia mulai, emang gue akuin nih anak emang pintar gitu kan. Oke, gue bilang nih anak, oke kayaknya gitu. Akhirnya dia mulai ngedit, abis dari ngedit ya udah Van gue bantuin, percayain gue deh, bantuin dia jualan, cari sponsornya sekalian, mau cuan nggak, bantu juga gitu. Tapi lu ada ngerasa, lu kan dari anak yang bisa dibilang tadi kalau bisa denger cerita lu sedikit dari panti asuhan, dari sekolah yang bukan ada basic entertainment sama sekali, lu sebelumnya ngerasa kaget, maksudnya ngerasa kayak
takut atau kaget atau cemas atau grogi ketemu dengan orang-orang yang kan sekarang udah sering ketemu artis nih Van. Terus ketemu manajer artis juga manajer artis besar. Ada perasaan yang gimana yang lu rasakan? Deg-degan sih. Terus gue merasa kayak gue masih kecil banget ya, orang-orang kayak gede banget. Masih banyak yang perlu gue pelajarin lagi deh pokoknya. Oke. Iya dah, kalau misalnya ketemu sama orang-orang tuh sama orang-orang hebat tuh serunya tuh kita bisa belajar lebih. Oke. Iya gitu sih. Dari yang pernah tamu kita di podcast, yang pernah kita undang ke sini, siapa yang menurut lu paling inspiratif? Benyo manajernya Ariel Noah ya. Iya Benyo, gue juga suka tuh. Itu kita ngundangnya butuh waktu berapa setahun kali ya buat dia menemukan. Jadi buat teman-teman Breezer semua nih, buat kalian tahu, biarpun kita cuma ngundang orang di belakang layar, itu susah banget ya Pak. Kesusahan yang pertama adalah Nggak kalah sama kita ngundang artis ya. iya, Kalah susah. susah karena kalau artis yang lagi viral, manajernya juga susah diundang secara jadwal. Terus juga rata-rata orang di belakang layar itu dia nggak suka, takut ngomong. Sama kayak gue kan. Sama kayak gue juga, gue orang juga nggak bisa ngomong, gue manajer artis juga kan soalnya kan. Oh tapi karena lu emang udah agak sering-sering jadinya lancar. Jadinya mau nggak mau ya harus bisa, karena kalau nggak makan. Duitnya dari situ. Kalau saya artis lagi nggak ada job, kalau nggak nanti karyawan atau perusahaan nggak bisa jalan, bener nggak? Iya sih. Oke tadi Benyo tuh siapa? Seinget gue lo tuh Derry sih, gue suka banget sama Derry. Manajer Rizky Bilar. Iya. Oke, nanti kita flashback sih juga tentang Rizky Bilar. Terus siapa lagi? Lu Jehan manajer Jerome Pauline juga tuh inspirasi ya waktu itu Iya ya? sih, menurut gue juga dia orang hebat sih menurut gue. Oke, Pokoknya semua yang ada di situ orang-orang hebat yang kita undang-undang ya gak sih? setuju sih. Bener. Kita terima kasih juga buat semua tamu-tamu kita yang pernah kita undang. Ada manajer Sandra Dewi, terus ada Benyo tadi, manajer Ariel Noah, ada orang-orang dari manajer Raffi Ahmad, itu support kita banget, manajer Lesti Kejora, manajer pokoknya banyak banget ya, kalian bisa nonton di konten-konten kita yang sebelumnya, dan mereka tuh awal bener kita nggak bayar apa-apa ya, Pak. Bener. Saat bener-bener bantu banget kita. Dari pertemanan lu aja kan? Ya, pertemanan bener-bener bantu banget. Jadi kita bener-bener ngucapin, nggak tahu deh mau bilang terima kasih sebanyak apa, tapi gue bener-bener dari hati gue yang paling dalam ngucapin terima kasih. Jadi dan sekarang yang gue happy tuh Van, maksudnya konten kita tuh ada tayang juga kan di penerbangan semua Lion Air. Iya, Gue nggak akan sampai di seperti itu gitu. Konten kita dibilang unik, podcast di belakang layar, karena belum pernah ada yang ngundang orang fokus dengan sibuk ngundang artisnya, kita ngundang orang di belakang layarnya gitu kan. Tapi sekarang kalau menurut lo lagi ya, konten yang paling viewsnya gede tuh kalau kita ngundang siapa sih di Breeze ini? Raffi Ahmad sih. Oh, orang-orang bilang Raffi Ahmad ya? Iya. Setuju sih gue. Sampai kita bisa suka dibilang kadang pansos terus ya komenan netizen ya. Iya benar. Gue nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Apakah mungkin karena fansnya si Raffi ini kuat banget kan, salah satunya kan. Iya. Itu gue setuju sih, karena kalau menurut pandangan gue ya, nanti netizen Breezer kalau menurut kalian nggak setuju boleh komen di bawah. Kalau menurut gue, kenapa kalau kita ngundang orang di belakang live Raffi Ahmad aja selalu dapat views yang bagus, insight yang bagus, padahal kita bukan ngundang Raffi Ahmadnya. Karena menurut gue orang di belakang layarnya Raffi Ahmad ini punya image yang positif. Yang biarpun kan kita undang kayak Mary, Sensen, Prio, orang Raffi Ahmad tuh kayaknya udah pernah kita undang semua ya. Maksudnya sampai produser-produsernya. Semua bercerita Raffi Ahmad the best banget. Post yang baik, yang inspiratif. Jadi kayaknya mungkin fans-fansnya ini juga sangat-sangat support, sangat mendukung Raffi Ahmad dan selalu suka dengan cerita apa di belakang layar soal Raffi Ahmad ngapain lagi nih di belakang. Iya, Terus sih. juga dia punya sosial media yang bagus, punya YouTube yang besar. Iya, kita mau coba terima kasih buat orang Raffi Ahmad yang udah mau datang juga ke kita. Moga nanti kita mau ngundang mereka lagi ya. Iya. Next mungkin Raffinya kita bawa ke sini ya. Iya, Raffi Ahmad, Andara deket tuh ke sini ke Breeze. Atau kita kemarin tuh pengen ngundang Mbak Lalanya, pengurus Rafathar, pengasuhnya Rafathar, tapi belum sempet dapat schedule ya. Kemarin Dala sibuk kayak doang kan dia. Iya, karena kan ngurus itu Cipung, anaknya juga yang kecil kan sama Rafathar. Mungkin kalau Mbak Lala nonton, kita menunggu schedule yang kosong buat mampir di podcast di belakang layar. Teman-teman yang lain semua di belakang layar pada mampir semua ke sini loh. Oke, Van. Terus siapa lagi selain Raffi Ahmad yang viewsnya goncang? Rizky Bilar sama Lesti sih, iya gak sih? Setuju banget. Iya, Leslar, kita semua orang di belakang layar Leslar kita udah undang ya. Iya, dari WO-nya, wedding organizer-nya, dari Teh Kirana, terus Rivi, Iya. manajer Lesti, manajer Bilar, Derry. manajer Bilar, Derry, terus roadman-nya Lesti dan Bilar, Ariel Lobster, Iya. semuanya udah kita undang.
Cuma gue mau ya sama itu juga sulit loh dapat jadwal mereka ya, buat bisa tahu buat dapat jadwal Rivi kita butuh setahun. Itu kan nyampe gue DM buat WhatsApp nggak dibalas-balas karena alasannya ketumpuk. Ya gue sih sangat-sangat sangat-sangat paham banget karena gue pun manajer artis yang gue sendiri belum terbiasa aja, artis gue nggak ada yang besar banget juga, chat kadang numpuk terus, jadi gue memaklumi. Tapi gue terima kasih banget karena kalian mau mampir, Rivi mau mampir, Derry juga mampir, semua orang di belakang layarnya walaupun lagi sibuk. Terus kita juga banyak dapat cerita yang baik ya, tentang di belakang layarnya mereka. Kita sama-sama sedih ya melihat berita yang sekarang, maksudnya tentang kondisinya Leslar ya, walaupun itu belum, kita nggak tahu kebenarannya ya, kita cuma lihat di berita yang sekarang lagi viral banget di TikTok lah, di YouTube. Lu lihat nggak sih? Lihat sih, yang tentang masalah dia KDRT kan. Ada teleponan polisi apa segala macam, sampai gue bilang ini settingan kali ya. Karena kan kita tahu mereka sebaik apa, sedekat apa yang ngasih kalau kita undang orang di belakangnya bercerita kan, Leslarnya seperti apa. Ya udah kita masih beranggapan ya semoga ini nggak benar, semuanya nggak benar. Cuman kita mau flashback sedikit mungkin konten kita ya Van, yang kemarin kita undang orang di belakang layar ya. Boleh langsung cuplikannya ya, kasih cuplikannya. Boleh, kita mau kasih cuplikannya. Gini maksudnya sebelum kita kasih cuplikan, mungkin dari gue pengen ngasih tahu nih, maksudnya kenapa kita nggak pengen mereka gimana-gimana, karena kita dengar ceritanya dari manajer Lesti, Rivi bilang perjuangan Lesti sampai sekarang bisa sebesar sekarang itu sulit banget. Dari yang katanya dia baju aja minjem, sampai naik motor apa segala macam ke tempat audisi, hujan-hujanan segala macam. Mungkin kalian bisa lihat nih cuplikannya baru kita bersama Rivi. Dari kota ke desa tuh kayak excited itu kayak gimana lah. Dah akhirnya foto lah kita, terus sampai Dede, orang-orang rumahnya aku kenal kan sama keluarga besarnya. Oh ini, terus dia cerita, nih Kak, waktu itu dia jadi ngelewatin jalan yang dimana perjalanan dia saat audisi dulu. Jadi sepanjang jalan tuh dia cerita, dulu Dede naik motor ke audisi, sampai ada pos kayak pos kamling gitulah, kayak pos polisi. Pas saat hujan Dede neduk Kak di sini sama bapak naik motor, sampai ya ampun dia cerita lu bener-bener bikin, istilahnya bener-bener real. Jadi kan dulu aku ngeliat sinopsis cerita artis dulu tuh cuman hanya dari cerita kan, tapi ini aku merasakan kejadian itu secara langsung. Bener-bener dia cerita sampai nangis, padahal itu kejadian udah lama kan. Sampai dia prinsip, bapak sampai rela-rela Kak kita tidur di jalanan, jalanan dalam arti yang bisa nunggu hujan teduh, sampai akhirnya ke audisi, sampai dia ngasih lihat baju saat dia dulu di audisi yang dia bilang katanya dulu dia sampai ngutang deh kalau nggak salah, buat audisi baju. Terus Dede kan nggak punya baju, sedangkan yang di Jakarta bajunya bagus-bagus ya pokoknya. Sampai akhirnya aku ngulik nih, padahal aku jadi perjalanan dia metamorfosisnya seperti ini. Jadi aku memang kenal dari dia dari yang dia masih suaranya cempreng, nggak pakai hijab, sampai akhirnya dia hijrah kan. Nah pas saat dia hijrah pun itu kondisinya karena aku lagi megang event, dia itu awalnya syuting video klip apa, terus tiba-tiba langsung berubah. Jadi konsep semua itu berubah, karena kan dia berhijab kan. Nah itu tuh sempat emang mungkin anaknya udah berhijab kan, terus jadi sempat ada pro dan kontra kan, kok kenapa sih kayak gini, apa karena apa-apa, balik lagi kan itu kan udah punya dari hati kan. Udah, jadi aku tahu ceritanya dia tuh cuma belintingan dari kantor, akhirnya aku bertemu langsung dengan orangnya. Luar biasa, ini inspiratif banget. Sampai dia cerita, terus kita ada momen dimana yang bener-bener dia tuh ngajak aku istilahnya, ternyata Dede itu bukan hanya dari hidup mewah aja, dia memang berawal dari nol ya kalau menurut aku ya. Mungkin aku dulu cuma hanya ngeliat dari cerita-cerita, ini ternyata ini bener-bener aku ngeliat secara langsung. Dia cerita perjuangannya dia sampai seperti apa, sampai akhirnya jadi sekarang gitu. Nah itu tadi cuplikannya, sedih banget kan maksudnya sampai dia seperti itu. Terus juga Bilar pun sama, waktu dia ceritakan sampai dapat kerjaan Derry pasti diundang di kita, sampai berapa kali di casting juga nggak gampang, nggak seperti sekarang. Sampai dia kalau sampai berapa bulan ini dia harus mau pindah ke Korea, sebenarnya ke Jepang sih, cuma dia dari salah ngomong udah diralat. Ini nih cuplikannya nih buat kalian lihat nih dari Derry. Kita udahin hubungan pekerjaan kita. Aku chat panjang banget. Intinya gini, aku bangga, aku sudah pernah membesarkan kamu dan aku cuma minta sama kamu jangan sampai orang lain menghancurkan nama kamu. Kamu kerja untuk diri kamu dan keluarga kamu, bukan untuk orang lain yang ketika kamu ada di atas sekarang mereka yang ikut kamu semuanya. Aku bilang gitu. Ini quote yang bagus banget. Jadi kayak aku sempat bilang sama Kak Silvan malam, kayak gua nggak pernah takut untuk kehilangan A, walaupun dia lagi jaya-jayanya gitu. Cuma aku harus mikir
orang-orang yang ada di belakangku juga. Iya. Di manajemenku tuh ada banyak orang. Ada berapa karyawan yang dirimu sekarang? Aku punya beberapa karyawan dan aku punya talent juga banyak. Iya. Dan aku tidak mau ujung-ujungnya malah permasalahan ini ke talent-talentku yang lain. Iya, Gitu. iya, iya. Karena aku harus mikir panjang ya. Betul. Namanya Iya, kita iya. juga bekerja. Itu makanya aku bilang kalau kalian ya para breezer nih yang nonton semuanya pengen buka manajemen atau pengen jadi seorang artis, kalian pasti mikir gini, jadi artis tuh banyak uang. Belum tentu mereka tulus dekat sama kalian. Nah. Belum tentu. Setuju. Tuh. Terus kalian bilang, tapi kan jadi artis terkenal apa-apa gampang. Belum tentu. Dimanfaatin iya. Iya, sumpah. Dan banyak kok orang juga nempel ke manajer-manajer gitu loh, segala macam. Dengan tujuannya intinya dia mendapatkan sesuatu yang apa yang dia pinginkan gitu loh. Jadi kayak baik-baikin kita gitu loh, segala macam. Dan alhamdulillah makanya bersyukur juga aku kenal Bilar karena kayak dia juga ngajarin banyak pelajaran buat aku. Karena sebenarnya kalau orang bilang Bilar sekarang kayak misalnya dia arogan, sombong segala macam, enggak. Bilar tuh baik banget. Bilar itu baik banget. Dia nggak pernah lupa sama agama. Iya, rajin sholat. Dia rajin banget sholatnya. Dia selalu ngelakuin untuk orang tuanya. Iya. Demi orang tuanya. Sampai kemarin sampai dia beli rumah, beli mobil baru, dia cerita ke aku gitu. Maksudnya beliin rumah mobil buat orang tuanya? Buat dia tinggal di Jakarta, buat bawa orang tuanya sampai ngomong kayak orang tuanya belum mau pindah ke Jakarta. Sebenarnya itu benar. Karena posisinya sih megang Bilar dari nol banget tuh enggak. Cuma emang belum faktor luck itu belum muncul. Belum, iya. Terakhir inget banget tuh sinetron itu kalau nggak salah, dan itu belum muncul faktor luck ya. Sinetron sama Manda itu sama si Faju MNC. Oh, iya. Itu, Iya. nah itu juga belum beng gitu sama sekali. Kayak udah makanya dia punya keputusan untuk pindah ke Korea. Oke. Dan itu pun Bilar pengen kerja pabrik kalau nggak salah. Oh, kerja pabrik di Korea. Iya, itu Kakaknya Bilar. sampai sekarang masih di Korea. Kakaknya masih ada yang di Korea. Dari sini ada abangnya satu lagi namanya Bang Bobby. Nah itu selalu nempel sama Bilar. Nah, itu podcast udah hampir 2 tahun yang lalu loh pasti kita. Udah lama banget ya. Mereka Iya. umurnya nikah berapa sih? Udah berapa lama sih? Udah setahun lebih ya. Setahun lebih. Iya. Jadi maksud gue kayak sayang banget gak sih mereka berdua ini bener-bener orang yang sama-sama merintis di dunia entertainment bukan dari orang yang Bukan siapa-siapa. bukan yang siapa-siapa yang berada, jadi benar dari nol, dan sekarang mereka sukses bareng-bareng ngebikin kerajaan Leslar Entertainment. Dan sekarang Leslar tuh menurut gua besar ya. Ya, langsung besar kan maksudnya dengan mereka berdua ini. Jadi kita doain semoga mereka baik-baik saja. Dan ini juga ada doa dan harapan dari Ari Lobster waktu pernah kita undang tentang harapan beliau yang selalu mendampingi Lesti dan Bilar kemana-mana. Nih harapannya. Kata dari seorang Mas Ari Lobster buat seorang Lesti sama seorang Bilar apa? 3 kata buat seorang Lesti dulu. Kalau Dede tetap jadi rendah diri, anak baik, jangan lupa ibadah, terus berkarya buat orang banyak yang menjadi hal yang positif. Luar biasa. Ini lebih dari 3 kata, tapi gak apa-apa. Buat Bilar. Nah, buat Bilar pastinya jadi maksudnya jadi laki-laki yang terus bertanggung jawab terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap family. Terus ya pokoknya jadi contoh ayah yang baik buat nanti anak, buat istri, jadi imam yang baik buat keluarganya nanti. Pokoknya tetap rendah hati, terus berkarya pastinya, jangan cepat nyerah. Nah, semua harapannya baik-baik semua kan? Iya. Dan ada satu lagi nih waktu yang kita undang wedding organizer-nya. Kalau lu inget gak Teh Kirana? Ingat banget, gue ingat banget. Iya kan, sampai dia bercerita katanya mereka ini jadwal itu padat sampai bener-bener buat buat ngerent buat nikahnya pengen dengan konsep yang baik segala macam tuh bener-bener sulit dan tapi mereka kompak. Terus sampai pas itu katanya pas mau nikah mau dibubarin karena lagi pandemi Covid kan. Sampai disiarin di TV dan rating nomor 1 waktu itu nih dengerin ceritanya dari Teh Kirana. Kemarin oke live. Cerita live ya. Dan live-nya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam Itu yang tantangannya sih, itu tantangan banget gitu. Tapi alhamdulillah pihak TV juga bisa bekerja sama dengan baik. Malam udah pas pancang satelit, udah pancang segala macam, tiba-tiba aku ditelepon, siapa nomor nggak kenal gitu. Kadang biasanya aku nggak pernah angkat, nggak kenal, tapi itu aku angkat ternyata dari aku dipanggil sama Polres setempat. Akhirnya malam itu juga aku sama suami menghadap Polres karena dikabari lagi bahwa Bandung Barat kan lagi zona merah ya. Oke. Jadi dia bilang oke boleh tapi hanya 50 saja tamunya. Waduh gimana ceritanya 50? Keluarga aja udah 100 lebih gitu kan. Pak nggak mungkin Pak gini. Akhirnya kita jelasin protap kita apa. Gugus Covid udah beres, udah beres juga gitu.
Terus akhirnya dia bilang, ya udah pokoknya gini, di mana ada keributan keramaian saat itu juga kita hentikan. Oke. Suami saya bilang, saya jamin Pak, oke KTP. Iya, jadi menurut kita sih berdoa yang baik-baik ya Van. Maksudnya karena lu tahu sendiri kan orang-orang di belakang layarnya Leslar bercerita kalau misalnya mereka pasangan yang bener-bener baik, sama-sama dari ngerintis dari nol, terus pas pernikahannya pun dia bikin yang live di stasiun TV ya kan, iya kan? Dikasih kepercayaan masyarakat. Sayang banget kan kalau misalkan kita cuma sampai sini doang mereka. Setuju, apalagi kan banyak Leslar lover. Gue cukup sedih sih sebenarnya. Iya kan, maksudnya ya mungkin ya bukan yang ngomong mungkin tentang kehidupan lu lagi dulu ya, maksudnya kan lu juga mungkin punya pengalaman tentang orang tua juga karena kan dampaknya kan ke anak baby L tuh yang lucu banget. Kalau nanti dia dewasa, kalau bener gak sih kan lu sebagai orang yang pernah di posisi itu gimana? Iya kan, makanya maksudnya kita berdoa semoga semua itu baik-baik saja ya, semua baik-baik aja, itu hanya sebuah cerita. Amin. Yang mungkin kalau ya gue sih berharap itu gimmick, emang dia mau launching single, jadi ya udah gitu. Bener gak sih? Tapi kalau misalkan gimmick itu tuh kayak keterlaluan gak sih? Apa gimana? Sebenarnya sih keterlaluan ya. Sampai dilaporin polisi gitu-gitu. Iya, kalau gimmick menurut gue dari sisi manajerial, manajer artis sebenarnya keterlaluan. Cuman daripada kalau emang itu benar itu terjadi, KDRT dan lain-lain kan lebih menyakitkan lagi gak sih? Oh, iya sih. Ya nggak tahu sih menurut netizen, menurut Leslar gimana, kasih komentar boleh di bawah. Oke, kasih komentar. Atau mungkin Ari Lobster kali ya, kan dia megang di lapangannya, kita datengin lagi Ari Lobster sama Rivi. Oke. Iya, setuju nggak? Coba kalau siapa yang setuju kita datengin Kak Rivi mampir kesini lagi. Buat klarifikasi di YouTube Breeze Entertainment. Iya, dulu kan pernah mampir di kita, jadi ini ya kalau nggak keberatan kita tunggu schedule ya kalau kosong buat mampir ke sini. Oke, kita nggak mau ngomongin orang sih sebenarnya, cuma karena konten kita podcast di belakang layar ya, Van. Banyak orang juga yang kira kita kan sering undang Raffi kan. Orang-orang di belakang layar Raffi kan, Entertainment. Terus banyak juga yang komen, kenapa sih lu nggak ngundang Raffinya aja langsung, tapi ngomongin Raffinya terus? Ya. Nah, itu gimana menurut tanggapan? Ini nih, maksud kita harus klarifikasi. Jadi banyak banget juga nih yang pada komen katanya, lu undang dong Raffi Ahmadnya, jangan ngomongin di belakang. Kita nggak ada ngomongin di belakang, konten kita podcast di belakang layar. Jadi kita mengundang orang-orang di belakang layarnya artis. Coba kalian cek deh konten-konten yang berikutnya, yang lain-lainnya. Dan kita dulu punya memang konten yang awal-awal kita punya berinspirasi, nah itu sama artis-artis atau sama artis yang namanya Versus. Yang kemarin Pesulap Merah sama manajernya, Frisly sama manajernya itu ada. Tapi kalau untuk kita lebih condongnya lebih ke podcast di belakang layar. Jadi orang di belakang layarnya. Jelas ya para netizen dan subscriberku yang super baik hati. Semoga menjawab gitu loh. Iya. Tapi kita mengucapkan terima kasih banget loh karena subscriber kita tuh selalu kritis sama konten kita, selalu nyemangatin, lebih banyak yang menyemangati kita gitu. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Setuju. Mereka selalu support, bener gak sih, Van? Benar. Thank you banget buat semuanya ya yang udah nonton dan subscribe lagi. Iya. Tapi gua ngomongin tentang kritik bla bla bla. Lu pernah gak sih dihujat? Dihujat ya pernah lah, Van. Sesakit apa? Agak kesel sih karena kan jujur kan gue memang bukan artis, gue manajer artis ya, jadi gue memang manajer artis, jadi gue kayak aduh gue biasanya ngurusin kontrak, ngurusin pembayaran, ngurusin jadwal segala macem, kok gue jadi gue harus begini, gue harus ngomongnya begini, emang gue bukan artis, gue merasa emang gue bukan artis sampai sekarang gitu loh. Tapi ya mau nggak mau. Tapi tadi habis syuting. Enggak ada, terima kasih saya jadi dapat kepercayaan, rezeki di situ, endorsan, dan jadi karena sekarang lebih kita jadi sebagai konten kreator mungkin ya, jatuhnya. Jadi ya kalau dulu sih sempat ngerasa ya udahlah gue udahan aja lah deh, gue sakit hati ini gue diginiin, gue kayaknya mendingan jadi orang di belakang layar yang udah bener. Tapi makin kesini udah lebih menerima sih, makanya kalau menurut gue selama itu hujatannya itu membuat kita lebih baik, kalau gue bisa nerima. Tapi kalau hujatan itu bener-bener yang kasar, tinggal delete komennya, selesai. Iya sih, gue setuju sih. Iya kan? Gue juga pernah kayak dapat komen hujatan gitu, aduh gue daripada lu reply mendingan semuanya delete kan. Tapi by the way kalau lu hujatan lu sebagai apa, orang di belakang layar? Dulu kan gue pernah punya TikTok Oh iya, Ivan ini dulu TikToker ya? udah enggak. Setuju nggak kalau Ivan kita bikin konten juga atau TikTok juga atau apa gitu? Tapi besok lu kan bakal reguler di konten mabar kita, ya kan? Oh iya. Stripping. Kalian setuju kalau Ivan sering nongol nih di YouTube Breeze Entertainment? Apa dia di belakang layar aja udah? Kasih komen di bawah. Van, kalau titik terendah selama lu kerja bareng sama gua di PSI YouTube Breeze Entertainment ini apa sih? Waktu zaman pandemi sih, pandemi COVID, waktu kita hampir kayak nggak ada kerjaan dan waktu kita sempat mau berhenti juga kan. Oh iya. Tapi entah kenapa waktu itu
dapat sponsor. Ya, oh ya. Ingat gak lo? Ingat. Jadi gue mau cerita sedikit nih buat blazer-blazer semua. Jadi waktu pandemi itu kendalanya kita baru bikin studio podcast, ingat kali lagi semangat-semangatnya, tapi pandemi lagi tinggi-tingginya. Kita punya studio podcast, cuma mau datengin orang juga susah, lagi pandemi pada takut. Kita baru buat nih waktu itu. Iya pas awal pandemi. Sama kan? TV yang di dalam rumah dari kamar lu pindah Iya, dari kamar gue ini sekarang udah TV-nya sih udah puji Tuhan udah bagus ya. Sampai dari kamar semua kita beli peralatan semua otodidak. Bener-bener dari endorse dari kecil ya. Dari bener-bener gak punya apa-apa. Jadi kita bikin studio podcast, bikin studio kitchen sekarang di bawah semua dari puji Tuhan dari brand yang pada masuk kita support kita. Terus sampai kita ngundang tamu waktu itu susah, sampai karena lagi pandemi juga, terus ngundang tamu orang di belakang layar susah juga. Sampai gue bilang, udahlah Van, udahan aja yuk. Gue bilang gue kayaknya udah capek gitu kan. Sampai tadi lu bilang bener, sampai akhirnya ada, memang kalau orang-orang bilang usaha tuh gak pernah menyayati hasil, itu gue setuju banget. Akhirnya kita tetap mencoba bikin sesuatu, tetap kita coba undang. Gue juga minta tolong ke Irfan, makasih banget. Irfan udah banyak bantu gue. Makasih juga lo. Udah di Breeze Entertainment ini gitu loh. Terus akhirnya brand masuk, malah nggak berhenti ya Van. Abis itu ya, terus akhirnya kita jadi semangat bikin konten lagi. Tapi ya di tengah-tengah sempet akhirnya drop lagi juga, ya nggak sih? Yang gue bilang Van udah deh, karena kita ada brand masuk, bintang tamunya nggak ada. Bintang tamunya ada, brandnya nggak. Iya, jadi gitu aja terus gitu loh siklusnya kita sampai udahlah gue sampai hopeless itu apa emang harus begini gitu loh. Tapi kita makasih banget, maksudnya juga buat semua subscriber kita yang pasti tanpa ada mereka juga kita nggak mungkin bisa terus berkarya kayak sekarang, Pak. Iya, setuju. Buat selalu support kita, terus buat brand-brand tadi juga yang ngebantu kita, buat selalu support sampai kita sekarang bisa punya konten baru juga di Breeze Kitchen, itu makasih banget. Nah, yang lo bilang tadi, gua sama Irfan sama titik terendah gua yang tadi itu pandemi, gua bener-bener kita udah mau bubar gitu, tapi banyak banget yang support kita supaya jangan sayang lo kalau lo bubar karena ini konten lo belum pernah ada, bener gak sih di belakang layar orang pengen tahu tentang manajer artis si A, B, C, D, F itu gimana bisa sukses nge-branding mereka gitu. Oke. Dari lo mungkin ada ditambahin lagi, harapan lo apa buat dari YouTube Breeze Entertainment itu sendiri? Harapan gue sih buat Breeze Entertainment ini, gue selalu ngeliat tuh idean figur gue tuh Rans Entertainment. Oh, Rans Entertainment, Raffi Ahmad lagi, oke. Gue pengen banget nih Breeze Entertainment ini suatu saat nih kita udah punya goals lah ya, kita bakal jadi kayak Rans Entertainment. Amin. Moga-moga subscriber kita support kita juga ya. Benar, makasih banget buat subscriber dan sponsor yang udah masuk ya, udah mempercayakan ke kita. Iya, jadi buat sponsor lain yang mau masuk langsung lihat di description box, cari nama Irfan, ini dia orangnya nih. Tangan kanan gua Irfan Pradana. Jadi kalau ada apa-apa langsung hubungin dia buat atau mungkin ada yang mau diundang ke kita juga, kalian punya ide apa kasih tahu ke Irfan juga, nanti kita undang ke sini kali Irfannya buat sharing ya. Jangan pada susah diundang, kadang-kadang pada susah ya, Pan. Ada yang sampai setahun kayak gitu sampai setahun. Tapi ya kita sih bersyukur rata-rata yang pada itu ya bisa gede banget ya. Iya, bagus. Ini kayak kita ngundang siapa waktu itu manajernya Fuji. Benyo. Bisa enggak main-main walaupun ya, emang ngundangnya tuh sulit, apalagi kemarin kita ngundang Kajil kayak sulit banget kan. Oh iya, kemarin kita kayak ngundang Kajil kita sampai datengin ke toko gordennya ya. Iya, saking susahnya bener loh. Jadi memang dibalik artis orang-orang yang datang ke sini tuh perjuangan buat datengin juga kita sampai datengin buat supaya datang ke sini. Enggak cuma kayak call datang besok ya. Iya, karena memang mungkin karena lagi viral ya. Jadi chat kita ketumpuk, dia nggak kebales dan dia juga kemarin minta maaf. Kita juga sangat mengerti karena ya memang namanya orang lagi viral, chat masuk tuh nggak berhenti pasti. Gitu. Kita ngerti banget. Irfan Pradana, thank you banget. Moga-moga lu udah thank you banget lu udah banyak bantu gua buat di YouTube Breeze Entertainment itu sendiri. Semoga kita berdua bisa sama-sama bersinergi bareng. Terus juga kita bisa bikin sesuatu yang lebih lagi buat penonton subscriber kita semua. Terus juga kalian juga kalau ada komenan apa, kalian ada ide apa atau saran apa buat kita sangat terbuka ya, Van. Iya, setuju. Buat menerima komentar kalian, buat kita baca dan kalau memang kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Atau kalau kalian juga punya ide atau kalian pengen siapa lagi sih yang pengen diundang di podcast Belakang Layar, langsung chat aja ke IG Breeze Entertainment. Bisa chat ke IG Breeze Entertainment atau komen di bawah. Kita pasti selalu baca nih. Irfan yang suka bacain komen-komen nih. Dia akan filter, dia akan nanti hubungin buat mampir ke kita. Irfan, thank you banget. Thank you juga udah ngundang gue, Lua. Thank you. Semoga lu sehat selalu. Semoga juga selalu semangat, selalu punya ide-ide kreatif yang cemerlang lagi. Terus juga gue juga mau minta maaf kalau misalnya kadang-kadang juga yang namanya gue juga pasti suka nge-push lu kerjaan atau apa segala macem. Gue harap lu nggak tersinggung dan kita bisa saling support bareng
sukses bersama. Thank you so much. Bye-bye. Jangan lupa nonton Kota Bris Entertainment ya. Nonton yang Mabar abis ini kita Mabar ya. Berikutnya kita ada Irfan sama Ade mau bikin review apa. Atau juga podcast Belakang Layar. Tonton terus juga. Pokoknya semua konten kita tonton terus. Oke? Mantap. Bye-bye. Bye. Gue udah tekan sih, sumpah. Gak apa-apa.